Ini pertemuan kedua untuk kajian keorganisasian. Kemarin kita sudah lewati tahap pertama dan sampai pada struktural kemarin, tidak salah. Namun sebelum itu, saya hanya memberitahu kepada teman-teman bahwasanya hal-hal seperti ini memang agak berat kita jalankan, sangat berat. Jangankan kuliah yang kita memang membayar, masih aja ada teman-teman yang tidak datang kampus, padahal kita membayar. Apalagi hal-hal yang gratis seperti ini, hal-hal yang memang tidak ada daya tekan untuk teman-teman lain. Otomatis keinginan teman-teman untuk mengikuti hal seperti ini itu potensinya rendah. Bergantung pada tingkat kesadaran teman-teman menganggap hal ini penting atau tidak. Jika kita menganggap kajian seperti ini bernilai untuk kita, punya daya guna untuk mengembangkan kualitas diri kita, sudah pasti kita akan berusaha bagaimanapun caranya kita bisa hadir di sini. Nah, gerakan organisasi kemarin saya sudah petakan, ada dua jenis organisasi secara umum di luar formal dan non formal. Berdasarkan hasil analisis, bahwasanya saya membagi organisasi menjadi dua, yaitu organisasi birokrat dan organisasi sosial. Dalam hal ini organisasi sukarela dan organisasi yang memiliki gaji. Notabene-nya organisasi yang memiliki gaji itu cenderung kita bisa bekerja. Kita akan mengikuti dengan baik. Karena kenapa? Konsekuensinya adalah dipecat. Ketika kita tidak bekerja, maka kita akan dinonjobkan. Gitu. Makanya orang lebih banyak bekerja di di organisasi seperti itu. Sedangkan organisasi kita yang sudah pasti tidak memiliki gaji, yang kita hanya dapatkan capek, ini menurut teman-teman yang lain, hanya dapat capek, dapat mengantuk, menderita, kecewa, dan sebagainya, itu cenderung untuk dilarikan. Padahal tidak pernah ada jalan lain untuk berkembang selain jalan-jalan seperti itu. Gitu. Ya memang tidak bisa dipungkiri, memang jiwa kita selalu berubah-ubah. Kadang semangat, kadang tidak, kadang pengen lari, kadang pengen pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak punya tanggung jawab. Itu hal yang memang wajar sebagai manusia. Tapi bukan itu fokusnya kita. Fokusnya kita adalah bagaimana caranya kita bisa mengantisipasi semua itu. Bagaimana kita bisa menghadapi semua hal-hal yang berkaitan dengan turun naiknya semangat kita itu. Maka Sinsa memetakan ada dua gerakan substansi kita hidup ini. Yang pertama adalah gerakan kemanusiaan, dan juga yang kedua gerakan ilahiyah, di mana hubungan kita sama Tuhan kita, hubungan kita sama sesama manusia. Kita bergerak bukan untuk siapa, tapi kita bergerak karena kita manusia yang harus selalu mengingatkan sama manusia. Kemudian kita bergerak secara vertikal. Kita bergerak ini karena memang kita ditugaskan oleh Tuhan untuk bisa memakmurkan ini bumi. Salah satunya dengan cara apa? Menjadi manusia yang benar-benar manusia. Menjadi manusia, menjadi seutuhnya manusia. Bukan hewan yang berbungkus manusia. Mau saya adalah dua zona dalam tubuh kita yang berperan penting adalah keberpikiran dan juga perasaan. Nalurianya kita. Gitu. Sakit hati, kecewa, dan lain sebagainya, itu memang masuk dalam jendela hati. Yang kadang-kadang tidak bisa dinetralkan oleh pikiran kita. Nah, tapi kalau seandainya keberpikiran kita ini kita bisa susun dengan baik, kita akan mampu mentajrid atau melepas hal-hal seperti itu. Entah itu melalui waktu atau dengan cara apa. Gitu. Makanya kita dilarang untuk memutuskan sesuatu dalam keadaan yang tidak seimbang. Yang tidak seimbang ini maksudnya adalah
dalam keadaan marah, dalam keadaan senang, gembira, dalam keadaan sedih. Karena berpikiran itu perlu waktu untuk menetralkan perasaan kita. Gitu. Kalau saya seringkali untuk menetralkan perasaan itu sering menulis. Jadi apa yang saya rasakan, saya tulis semuanya. Misalnya kayak kemarin, jenuh, bosan, duduk, ternyata tangan tiba-tiba bergerak, menulis. Itu saya pribadi, itu mengeluarkan apa yang ada dalam perasaan saya. Gitu. Sehingga kita tidak sembarang berucap, tidak sembarang mengambil keputusan. Berat loh gerakan seperti ini. Beda halnya kita bergerak untuk uang, kita bergerak untuk kekuasaan, untuk popularitas. Gitu. Intinya, berapapun jumlahnya, kita tetap akan harus jalan. Karena dasar gerakan kita adalah kemanusiaan dan ilahiyah, itu ketuhanan kita. Mau 2 orang, 3 orang, kita tetap jalan kajian. Keorganisasian. Kemarin kita telah mematakan organisasi. Apa itu organisasi? Yang dimana kemarin kita petakan menjadi 2 tinjauan. Pertama, tinjauan filosofis, bahwasanya organisasi itu berasal dari kata organum, yaitu bagian-bagian dan juga alat. Di mana bagian ini adalah struktural atau susunan dari organisasi. Kemudian alat yang berarti sistematis dari bagian-bagian tertentu. Yang artinya kita lihat secara filosofis, ternyata kita sejak lahir itu belum pernah bisa terlepas dari organisasi. Karena kita sendiri adalah organisasi itu sendiri. Gitu. Saya ada organisasi, teman-teman di sini semua ada bagian organisasi itu sendiri. Karena dalam tubuh kita memiliki bagian-bagian yang memiliki sistem koordinasi. Sebagaimana tangan kanan terluka, tangan kiri mengobati. Itu. Mata mengeluarkan air, tangan yang menyapu. Hidung yang mengeluarkan ingus, tangan yang keluar. Gitu. Telinga yang tidak mendengar bunyi, tangan yang menutup. Itu punya sistem kerjasama. Gitu. Antara tangan kiri dan tangan kanan memiliki sistem kerjasama. Berarti secara filosofis kita adalah organisasi itu sendiri. Gitu. Kemudian yang kedua, tinjauan secara administrasi. Bahwa organisasi itu adalah interaksi dari lebih dari 1 orang. Gitu. Sehingga dari tinjauan ini muncul pertanyaan kemarin, pentingkah itu organisasi? Kemarin teman-teman sepakatnya apa? Penting atau tidak? Penting atau tidak? Penting. Memang itu kemarin saya bilang, ini pertanyaan sangat subjektif, bergantung masing-masing individu alasannya. Kenapa bisa penting? Tapi dari kedua tinjauan tadi kita dapat mengambil kesimpulan yang minimal tidak bisa mewakili semua alasan itu dengan acuan 2 pengertian tadi, secara filosofis dan secara administrasi. Yang pertama tadi kemarin apa? Pentingnya organisasi karena bertalian erat dengan diri. Yang kedua, karena kita tidak bisa dipisahkan. Ini saya review sedikit ya, karena kemarin ada yang tidak ikut. Yang pertama, pentingnya organisasi karena kenapa? Yang pertama, karena organisasi bertalian sangat erat dengan diri kita. Bertalian berhubungan erat sama kita. Yang kedua, bahwasanya kita tidak bisa dipisahkan oleh sosial. Kemarin saya contohkan, dalam 24 jam, pernahkah teman-teman semua tidak bersosial? Kemarin ada yang menjawab, saya 1 hari di kos, tidak bersosial di luar, saya kunci kamarku. Tapi faktanya dia memegang HP, dia main Facebook, dia main WA,
Itu bagian dari interaksi, dari sosial. Walaupun tidak secara langsung dengan masing-masing individu. Tapi itu bagian dari sosial. Kita baca status, kita chatan, itu kita bersosial. Begitu. Nanti kita tidak bisa dipisahkan oleh sosial. Nah, melalui organisasi inilah kita belajar bagaimana kita menjadi masyarakat yang baik. Melalui organisasi kita belajar bagaimana bisa mengembangkan masyarakat. Kita bersikap atau berperilaku di masyarakat lewat organisasi. Makanya itulah kemudian kemarin kita temukan kedua poin ini sehingga membuat organisasi itu sangat penting untuk kita. Oke. Kemudian kemarin komponen-komponen organisasi. Ada yang bisa sebutkan? Yang pertama apa? Tanya. Komponen dasar. Personil. Yang kedua, aturan ya atau hukum. Yang ketiga, tujuan. 4, struktural. 5, fasilitas. Apa lagi? Apa? Adaptasi ya? Bukan program. Adaptasi itu bagian sub pembahasan kita. Jadi kurang lebih ada 6 ya. Komponen-komponen dasar yang ada dalam organisasi. Yang pertama, personil. Rumus pertama, organisasi itu adalah sesuatu yang mati. Yang aktif itu adalah orang-orangnya, pengurusnya. Jika sesuatu yang mati itu ditambah pengurus juga yang mati, dan mati ini hari ini tidak mau bergerak, tidak kreatif, tidak inovasi, dan membuat kegiatan atau membuat sebuah gerakan, maka mau dibawa di mana itu organisasi? Organisasi sudah mati, tambah personilnya mati, apalagi personilnya baperan. Itu kacau organisasi itu. Gitu. Sedangkan dalam organisasi kita dilatih untuk mengurangi ego. Dalam organisasi kita dilatih untuk bertoleransi, menerima perbedaan, karena perbedaan adalah sunatullah. Jangan sama orang lain. Dalam diri kita saja ini sudah berbeda. Pernah tidak dalam diri kalian teman-teman berbeda? Maunya saya begini, tapi saya malas. Saya pengen belajar saya ini. Nyatanya rebahan terus kerjanya. Itu berbeda kan antara pikiran dan perasaan kita. Dalam pikiran kita, tanamkan niat baik-baik di pikiran kita. Pokoknya malam ini saya selesaikan tugas. Tapi terlalu nyaman di atas kasur. Itu namanya mati namanya tuh. Gitu. Kita pengen berkembang. Ih, pintar langsung saya pengen kayak dia. Tapi tidak menjalankan prosesnya. Kukira Aladin. Begitu. Maka payungi organisasi, jangan membiarkan organisasi memayungi kalian. Karena apa yang kamu harapkan dari sesuatu yang mati itu? Organisasi itu hanya sebuah kesepakatan dari tujuan. Maka disepakatlah namanya apa? HMPS, HMJ, BEM, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada aturan atau hukum. Kemarin memetakan antara hak, kita review sebentar ya, dan kewajiban. Hak ini apa? Tempat seseorang yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Kemudian kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan. Nah,
Antara kewajiban dan hak itu bersandar pada sebuah kebebasan. Manusia yang terlahir dengan kodrat kebebasan cenderung menuntut kebebasan itu. Nah, jika kebebasan dibenturkan dengan kebebasan, Nadi punya kebebasan, Masri punya kebebasan, Isma punya kebebasan, Tina punya kebebasan, semua dibenturkan. Mau jadi apa di masyarakat? Ini hak saya loh. Jadi yang dituntut cuma ini. Ini hak saya. Kau mau apa? Sam rokok di kelas ini hak saya. Kebebasan saya. Sam ngopi sendiri di sini, hak saya ini, siapa suruh kan tidak bikin. Ketika hal ini dibenturkan antara kebebasan dan kebebasan, mau jadi apa? Maka kacaulah masyarakat itu. Maka untuk mengatur kebebasan itu, bukan mengatur, maka muncullah aturan yang merujuk pada kewajiban untuk saling menghargai. Kau punya tape di rumah, putar keras-keras, tetangga marah. Yang keras-keras, yang tinggi bukan di luar, di rumahku ini. Iya, emang di rumahmu, cuma suaranya besar, mengganggu tetangga. Ada etika dalam masyarakat, ada etika dalam organisasi. Bahan komunikasi dalam grup itu punya etika. Cuman teman-teman tidak paham di situ. Ketika ada yang bersuara grup yang serius, tiba-tiba ada yang masuk, ada yang bercanda, sakit loh itu. Kita bahas hal yang serius, itu punya etika semua. Yang mengatur tata tertib dalam organisasi. Belum tahu. Hah? Belum tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Organisasi ya. Ada yang agak sedikit yang saya hubungkan mengenai aturan dan hukum ini. Jadi Bukan dan atau. oh, jadi aturan kan di dalam suatu organisasi itu dia tulisan di ART ya Pak, betul? Iya. Nah, kemudian ini saya mau tanyakan, di dalam ART itu apakah AD dengan RT itu dia punya formasi yang berbeda atau tidak atau sama? Kebanyakan di ART itu penjelasan dari AD. Karena kebanyakan di AD itu ada yang karena dasar itu poin-poinnya. Kemudian dijelaskan lebih rinci di ART. Biasanya begitu. Misalnya, kalau di AD menjelaskan tentang salah satu syarat anggota adalah mahasiswa aktif. Misalnya. Maka di ART dijelaskan aktif yang dimaksud seperti apa. Apakah dia semester cuma harus sekali dinyatakan aktif? Itu bisa penjelasannya. Itu. Ada lagi? Nah, oke. Jadi itu gunanya aturan dan atau hukum. Itu untuk mengatur ketertiban dalam organisasi. Kemudian tujuan. Ada tujuan organisasi, dan ada tujuan berorganisasi. Pertama kita petakan ini. Tujuan organisasi adalah sebuah pernyataan dari sekelompok orang saat membuat atau membangun organisasi. Kita berkumpul semuanya, diskusikan. Ke dalam masyarakat seperti ini, apa yang kita bisa buat? Ayo kita buat organisasi. Apa tujuan organisasinya apa? Organisasinya berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat. Organisasinya berorientasi untuk taman baca. Organisasi berorientasinya untuk pergerakan. Itu tujuan yang disepakati. Sedangkan tujuan berorganisasi adalah tujuan masing-masing individu yang masuk dalam organisasi tertentu. Nadi masuk PMI misalnya. Apa tujuan masuk PMI? Masrin tujuan masuk di MPS apa? Tina masuk MPS untuk apa? Pasti punya keinginan masing-masing. Punya keinginan masing-masing. Itu namanya tujuan berorganisasi. Artinya tujuan individu masing-masing. Kalau mencari wawasan, cari teman, cari jejaring, itu tujuan masing-masing. Tetapi tujuan utamanya
organisasi yang tercantum dalam ADRT itu, yang disepakati para pendahulunya, para pendirinya. Begitu. Paham sini? Nah, mengenai tujuan, manusia terlahir dengan predikasi yang berbeda-beda. Ada manusia politik, ada manusia agama, ada manusia ekonomi, ada manusia intelektual, ada manusia akademisi. Itu beda-beda. Semua itu ketika kalian sudah masuk dalam organisasi, maka dileburkan menjadi satu tujuan besar. Apa di tujuan organisasi itu? Orang-orang ekonomi, pikirkan bagaimana caranya bisa membangun masyarakat melalui tujuan organisasi. Manusia politik, pikirkan bagaimana caranya dari politik itu bisa membuat kemaslahatan untuk organisasi dan masyarakat luas. Maka itu dileburkan ego kita masing-masing. Ketika sahabat-sahabat semua, teman-teman semua sudah berorganisasi, maka kurangi ego tadi. Buat keahlian teman-teman semua supaya bisa bermanfaat untuk orang lain. Sebuah keahlian disatukan dalam organisasi. Supaya organisasi punya stok orang-orang intelektual di situ. Yang mengantuk boleh cuci muka. Saya terlalu apa? Hah? Bilangnya kalau ada masukan, saya bagaimana cara saya bawa materi atau bagaimana? Karena saya butuh informasi supaya saya tahu posisiku sekarang sudah di mana. Tapi saya perlu informasi dari teman-teman. Gitu. Kalau saya terlalu cepat bicara, sampaikan. Kalau saya terlalu lambat, sampaikan. Kalau saya terlalu nanti jangan komen mukaku, terus saya ubah mukaku. Saya jelek memang. Oke? Kemudian selanjutnya struktural. Cuma sampaikan sini yang banyak sekretariat di sini. Dalam hal organisasi sukarela sosial, bukan organisasi birokrasi. Kok organisasi birokrasi, kok teraktif, terserah kamu, saya pecat kau. Masih banyak mau kerja bos. Saya gaji kok. Tapi pertanyaan organisasi sukarela. Saya dipecat, terlalu apa-apa, terlalu untung juga saya capek juga di sini. Karena zaman sekarang ini di organisasi sosial, struktural yang ada di SK itu cuma formalitas kebanyakan. Korbannya siapa? Tumbalnya siapa? Ya, sebagian besar ketua. Makanya dalam kajian leadership kepemimpinan, salah satu poinnya adalah daya tahan seorang pemimpin. Kalau teman-teman tertarik, nanti di luar lah kita bahas tentang itu. Karena kita harus tahu itu, kita harus tahu untuk sadar. Kalau kita tidak tahu, maka cenderung besar potensinya kita tak akan sadar. Karena pertanggungjawaban keilmuan. Kalau tersalah itu, Tuhan menghukum kita berdasarkan tingkat pengetahuan kita. Itu. Jadi berpengetahuan itu terguna sebenarnya. Ada yang sepakat? Sebenarnya berpengetahuan tergunanya. Kalau seandainya kamu di rumah, kamu sudah tahu akan ada orang yang mencuri. Kamu gelisah tidak? Gelisah tidak? Gelisah kan? Coba kamu tidak tahu. Pasti ternyenyak. Mau dikunci lemari kah? Mau tidak dikunci kah? Mau buka jendela kah? Kan tidak tahu ada yang mau mencuri ini. Coba kalian tahu, gelisah minta ampun itu. Coba telepon, teman saya tidur dan di rumahku saya takuti. Coba kan tidak tahu, tidak ada setan. Makanya berpengetahuan ini kita terguna sebenarnya, bikin kita gelisah. Nanti kita bahas itu di epistemologi. Oke, struktural. Struktural ada ketua, sekretaris, bendahara, kaum utama wakil bisa.
dan bidang-bidang struktural. Sampai ada pertanyaan? Ada? Tidak ada? Saya lupa, aku bisa menjelaskan di struktural ini. Saya bilang kemarin, saya agak blur sekarang persoalan ini. Karena ada berbagai disiplin ilmu yang saya dalami soalnya. Oke, lanjut dulu ya. Nah, saya ingat sebentar. Kemudian fasilitas. Fasilitas apa yang dibutuhkan dalam organisasi? Fasilitas apa yang dibutuhkan dalam organisasi? Oh, ilmu itu fasilitas. Sekret, apalagi? Apalagi? Sekret, bendera, papan tulis. Apalagi? Hah? Buku. Apalagi? Ada sekretnya kalian? Beda bos. Itu punya NU. Ada benderanya kalian? Tidak ada. Ada pontus kalian? Punya kampus ini. Ada ini buku-bukunya kalian? Bukan buku tulis. Minimal tidak, kalian punya ini. Karena ini adalah bendera, ada identitas kita. Identitas organisasi tersebut. Yang membedakan organisasi satu dan organisasi lain. Itu secara fisik. Yang lainnya itu ada RT-nya membedakan. Garis-garis besar haluannya tuh. Minimal tidak, secara fisik kita punya ini. Bendera. Misalnya terhadap baleho. Kami bisa tampilkan bendera di sini. Entah itu untuk properti, kebutuhan dokumentasi dan sebagainya. Intinya ini harus ada. Begitu. Nah, itu identitas kita. Kemudian selanjutnya, program kerja. Setelah program kerja. Yang dari geografi sudah ada. Program kerja MPS. Nah, program kerja. Apa fungsi program kerja? Kenapa program kerja harus ada program kerja dalam organisasi? Kenapa? Supaya tercapai dalam tujuan organisasinya. Yang lain? Yang lain? Ayo. Ngomong. Ketua MPS. Kenapa harus ada program kerja? Supaya terlaksana kita. Kenapa harus ada program kerja? Kenapa? Administrasinya supaya jalan organisasinya tercapai. Apa lagi?